Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman. Oh iya, kalian pernah gak sih merasa senang ketika melihat matahari terbit? Namun, kalian tuh tiba-tiba pada sore hari merasa kayak kurang gitu, kayak bad mood, marah-marah gak jelas. Terus kadang handphonenya itu lama menyalanya gitu, kayak kalian tuh langsung menyesali hal perbuatan itu. Terus kalian tuh langsung beristighfar, merasa diri kalian itu, ya aku kayaknya salah deh, seharusnya aku tuh gak kayak gitu. Nah, jangan khawatir ya, aku juga pernah kok kayak gitu. Jadi kalian tuh gak sendirian. Bahkan para Nabi Muhammad dan teman-temannya pernah dijelekan oleh orang-orang kafir. Sampai Nabi Yakub alaihissalam pernah menangis selama bertahun-tahun karena kehilangan Nabi Yusuf. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ketidakstabilan emosi. Apa itu? Mengapa itu terjadi? Dan bagaimana kita mengatasinya? Saksikannya ya. Jadi, apa sih itu sebenarnya ketidakstabilan emosi? Singkatnya saja, itu adalah perubahan emosi yang cepat, mendadak, dan kadang tidak profesional terhadap situasi. Semisal, dari hati senang saat mengobrol bersama teman, tiba-tiba hati itu rasanya sedih. Entah kenapa dalam sekejap hanya karena melihat sesuatu yang mengingatkan pada masa lalu. Jangan melihat pada masa lalu yang itu ya. Nah, yang kedua, ada marah besar sampai ingin memecahkan barang sesuatu yang ada di sekitar kalian. Semisal nih ya, di samping kalian tuh ada gelas, kalian ingin melemparnya ke lantai karena kalian tuh sudah emosi gitu, udah emosi meluap-luap. Saking marahnya kalian sampai kalian tuh tidak bisa mengendalikan diri kalian. Lalu yang ketiga, ada rasa cemas tanpa alasan yang jelas seperti khawatir sesuatu buruk yang akan terjadi meskipun itu tidak ada tanda-tandanya. Yang keempat, sulit tinggal dalam emosi satu jenis selama-lamanya. Semisal, senang hanya sebentar, lalu langsung berganti kecemasan. Oh iya guys, perlu diingat juga nih, emosi yang berubah-ubah itu adalah hal yang normal. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang penuh punya perasaan karena dia juga memiliki sifat-sifat yang menunjukkan perasaan, seperti Ar-Rahman yang menunjukkan kasih dan Al-Mumin yang memberikan kepercayaan. Yang menjadi masalah adalah ketika perubahannya terlalu sering, terlalu ekstrim, dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari kita, seperti hubungan dengan orang lain, pekerjaan, orang tua, sekolah, bahkan juga ketika kita lagi sulit beribadah karena emosi yang lagi kacau. Kadang pikiran kita tuh lagi kacau guys, kayak kita tuh banyak masalah, kita tuh kayak memikirkan sesuatu, overthinking atau gimana pun, pasti pikiran kita lagi kacau dan ibadah kita juga berantakan. Jadi gitu guys. Nah, mengapa sih kita itu sering mengalami ketidakstabilan emosi? Ada beberapa faktor loh guys yang saling berinteraksi dan semuanya itu masih bagian dari ciptaan Allah. Yang kita butuhkan untuk memahami diri kita sendiri adalah faktor biologis, yaitu keseimbangan hormon di tubuh. Misalnya saat pubertas, kehamilan bagi yang sudah berpasangan atau bersuami istri, dan masa penuaan. Dan aktivitas sel-sel otak yang mengatur emosi semuanya ini bekerja seperti mesin yang rumit dan kadang bisa terganggu karena itu akibat stres atau kurangnya istirahat. Contoh, hormonnya tuh kayak stres gitu loh guys, yang terlalu tinggi terus bisa membuat kita gampang marah atau cemas, bahkan juga bisa kita sampai drop gitu ya, kehilangan kesehatan yang meningkat, imunnya juga bakalan turun gitu. Lalu yang kedua ada faktor psikologis guys, pengalaman masa lalu yang menyakitkan seperti kehilangan orang sayang, pelecehan, atau kegagalan yang mendalam yang belum kita proses dengan baik. Kadang kita itu menyembunyikan perasaan itu, tapi dia tetap ada di dalam hati dan tiba-tiba saja muncul tanpa kita sadari, atau juga tekanan mental nih yang lagi kita hadapi sekarang dan membuat kita merasa tertekan dan tidak bisa mengatur emosi diri kita.
Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan. Situasi di sekitar kita seperti konflik di rumah, masalah dengan teman, teman sekolah, kerjaan yang berlebihan. Kayak tuh orang kantoran tuh banyak nih ya yang lembur nih. Kayak mereka tuh banyak tugas tambahan, harus ada deadline yang harus dikumpul mungkin besok. Nah itu tuh nggak boleh ya. Terus lalu kurangnya tidur, maka tidak teratur, banyaknya konsumsi kopi, itu juga nggak boleh guys. Dan juga contohnya kalau kita tidur hanya 3 jam, otak kita akan lebih sulit mengendalikan emosi. Seperti kapal yang tanpa kompas, sulit menuju tujuannya. Nah, semua faktor itu bukannya hanya tanda-tanda bahwa kita cacat atau Allah juga mengatur kita, melainkan bagian dari proses hidup yang mengajarkan kita untuk bergantung pada Allah lebih banyak. Nah, teman-teman, jika ketidakstabilan emosi itu tidak ditangani dengan baik, maka bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi menyentuh berbagai aspek kehidupan kita. Yaitu ada hubungan yang bertengkar dengan keluarga, teman, pasangan. Padahal Allah itu mengajarkan kita untuk saling mencintai dan saling menolong. Pada Quran surat An-Nur ayat 22, kadang kita mengatakan hal yang menyakitkan tanpa kita sadari. Dan itu merusak ikatan silaturahmi yang mulia, guys. Nah, yang kedua itu ada kesehatan mental. Meningkatkan resiko kecemasan, depresi yang berlebihan, atau kecemasan sosial membuat kita merasa terisolasi dan sulit merasakan kehadirannya Allah. Nah, selanjutnya itu ada kinerja. Menurunnya konsentrasi di sekolah ataupun pekerjaan yang bisa menghambat kita dalam menjalankan tugas sebagai khalifah yang ada di bumi. Yang terakhir, ada kesehatan fisik nih. Bisa menyebabkan sakit kepala seperti migrain. Bisa sakit bagian sini. Kalian juga pasti pernah mengalaminya kan? Masalah tidur, gangguan pencernaan, atau bahkan penurunan daya tahan tubuh. Imun kalian pasti bakalan turun tuh. Nah, kita perlu merawat tubuh yang merupakan amanah dari Allah. Dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Jangan khawatir ya, Allah itu tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya dalam kesulitan apapun. Ada cara untuk mengatasinya nih, bahkan dengan memanfaatkan ajaran agama Islam sebagai kekuatan yang utama. Aku ingin mengasih contoh nih langkah-langkah praktis yang bisa kalian coba setiap hari disertai bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang membuatnya lebih kuat dan bermakna. Yaitu ada 1. Kenali tanda-tandanya dan beristighfar segera. Sebelum emosi, hendaknya biasanya ada tanda-tanda. Dada terasa sesak, jari menggigit, atau kepala mulai pusing. Ketika melihat tanda ini, berhentilah sejenak. Jangan lanjut berbicara atau bertindak, lalu beristighfar dengan tulus. Astagfirullahalazim, ya Allah, maafkanlah aku dan bantu aku mendalikan hati ini. Istighfar ini seperti rem emergency yang membuat kita berhenti sebelum menabrak. Yang kedua, nafas dalam-dalam sambil membaca tasbih atau ayat Al-Quran. Tarik nafas dalam selama 4 detik seperti menelan udara yang segar. Tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Selama itu, bacalah tasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Atau ayat Al-Quran yang memberikan ketenangan seperti Quran Surah Ar-Ra'af ayat 28. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi dia petunjuk dan menjadikannya beberapa jalan yang lurus. Ini akan membantunya otak dan tubuh menjadi lebih rileks sehingga emosi tidak menguasai kita. Dan yang ketiga, pindahkan perhatian ke hal yang membawa kita kepada Allah. Kalau mulai merasa emosi membanjiri, segeralah pindahlah perhatian. Baca Al-Quran dengan lafal yang jelas, dengarkan lagu sholawat. Bisa itu didengarin dengan YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Yang membuat itu kita hati senang, atau ingat momen-momen bahagia ketika beribadah bersama teman yang seagama. Hal ini akan membantu kita untuk memusatkan perhatian pada kasih Allah, bukan pada masalah yang membuat kita cemas atau marah. Nah, mungkin yang ini banyak nih kalangan Gen Z yang bisa contoh juga nih. Tulis apa saja yang dirasakan dan bersyukur kepada Allah. Bikin salah satu jurnal atau buku harian.
Tulis yang kamu rasakan, baik senang, sedih maupun marah tanpa takut salah. Namun, tambahkan setidaknya 3 hal yang bisa kamu syukuri hari itu. Contoh, hari ini aku marah karena tugas yang sangat banyak. Namun, aku bersyukur karena ada teman yang menolong, ada makanan yang enak, dan Allah yang selalu mendengar doaku. Ini membantu kamu memahami emosimu dan tetap terhubung dengan kebaikan Allah meskipun dalam kesulitan. Yang terakhir, ada komunikasikan dengan teman seagama atau ulama. Teman nggak harus teman ya. Orang tua bisa, pasangan bisa, sahabat bisa. Ya menurut kalian tuh sudah nyaman di dekatnya. Nah, jangan simpan emosi kalian sendiri ya. Karena itu tuh bakalan sakit dan mengenai mental kalian. Ceritakan saja apa yang kalian rasakan. Yang kamu percaya, nah Allah itu menciptakan kita untuk hidup bersama dan saling membantu. Seperti dalam Quran, surat At-Taubah ayat 71 yang mengatakan orang mukmin laki-laki dan perempuan saling menjadi penasihat dan penolong. Yang baik kadang hanya dengan berbicara. Yang terakhir, terima emosi kamu dan serahkan semuanya kepada Allah. Jangan pernah kamu sekali membenci emosi yang buruk. Semua emosi ada alasannya, terimalah dengan jujur. Lalu serahkan kepada Allah. Ya Allah, semuanya akan kuserahkan padamu. Karena Engkau yang maha kuat dan maha mengetahui. Ingat, Allah tidak pernah marah ketika kita menunjukkan emosi kita. Dia hanya ingin kita berbagi dengannya dan bergantung kepadanya. Kalau ketidakstabilan emosi sudah sangatlah mengganggu kehidupan sehari-hari selama kurang lebih 2 minggu. Semisal kamu sulit tidur setiap hari, tidak bisa masuk sekolah atau pekerjaan, atau tidak merasa mampu mengendalikan dirimu. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan dari profesional. Biasa itu seperti konselor Islam, dokter jiwa, ataupun lembaga bimbingan keagamaan. Dan bisa juga psikolog ya. Mencari bantuan bukan tandanya lemah, melainkan tanda keberanian dan keyakinan bahwa Allah bisa bekerja melalui orang lain untuk menolong kita. Seperti bagaimana sih Allah mengirimin Nabi Musa alaihissalam untuk menolong bangsa Bani Israel. Dia juga bisa mengirim orang lain untuk menolong kita. Sahabat sekalian, mengendalikan emosi bukanlah hal yang mudah dan tidak akan terjadi dalam sehari semalam. Butuh waktu yang lama, latihan dan kepercayaan yang kuat pada Allah yang selalu ada di sisi kita. Bahkan ketika kita merasa paling kacau, mulai dari langkah kecil yang sederhana, besok pagi ketika kamu merasa marah ataupun cemas, coba berhenti sejenak, beristighfar dan bacalah ayat Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingat, Allah mengasihi kita apa adanya, baik ketika kita senang, sedih maupun marah. Dia hanya ingin hidup kita dengan damai, bahagia, maupun mencintai orang lain seperti dia mencintai diri kita. Semoga ceramah hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Roh Kudus selalu membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya. Bye.